Terus kemudian kepribadian menurut trait teori yang dicetuskan oleh Gordon Allport dan R.B. Kettle. Allport mendefinisikan bahwa watak manusia itu sebagai susunan neurofisik yang mempunyai kemampuan memberikan banyak rangsangan pada fungsi yang sederajat dan mengarahkan bentuk dan pengungkapan perilaku. Jadi manusia itu menurut Allport itu memiliki sifat-sifat yang bisa diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah common versus unique. Jadi manusia itu memiliki sifat umum dan juga sifat khusus yang tidak dimiliki orang lain. Terus ada surface versus short. Ada sifat yang mudah dilihat, ada sifat yang harus dilakukan penelitian baru sifat itu kelihatan. Terus yang ketiga ada constitutional versus environmental mode. Sifat ini bergantung pada pembawaan dan bergantung pada lingkungan. Terus yang keempat adalah dynamic versus ability dan temperamen. Dinamik ini artinya sifat yang mendorong untuk mencapai tujuan dan menentukan kemampuan mencapai tujuan. Nah, temperamen itu adalah salah satu aspek emosional yang mengarahkan kepada aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia. Jadi itu adalah struktur kepribadian sifat-sifat manusia menurut teorinya Allport yang disebut dengan teori trait atau trait teori. Kemudian kita masuk pada manusia dalam tasawuf. Konsep kejadian manusia dalam tasawuf itu sebenarnya hampir sama dengan konsep-konsep yang sudah ada di dalam Al-Quran, tetapi lebih ditafsirkan secara maknawiyah. Contohnya misalnya manusia menurut Al-Hallaj itu terdiri dari 2 unsur, ada jasmani yaitu materi dan 2 rohani yaitu unsur Tuhan. Jadi manusia itu menurut Al-Hallaj mempunyai sifat-sifat kemanusiaan atau nasud dan sifat ketuhanan atau lahut. Nah, dasar daripada pandangan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 34 yang dijadikan landasan oleh Al-Hallaj. Nah, menurut At-Tasribah bahwa komposisi manusia yang paling sempurna itu meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah badan. Nah, masing-masing dari unsur ini mempunyai sifat yang langgeng di dalam diri manusia. Nah, sifat ruh itu sebagai kecakapan akliyah. Sifat jiwa ada kecakapan hawa nafsu, dan sifat badan adalah penginderaan. Manusia itu adalah satu makhluk dari satu tipe alam semesta. Alam semesta adalah nama dari 2 alam, dan di dalam diri manusia ada tanda dari keduanya karena terdiri dari lendir, darah, empedu, dan kemurungan hati. Nah, 4 suasana jiwa di dalam diri manusia ini berkaitan dengan 4 unsur dunia: unsur air, unsur tanah, udara, dan unsur api. Menurut Imam Al-Ghazali, dimensi rohani manusia itu mempunyai 4 kekuatan: kekuatan hati, kekuatan ruh, kekuatan
nafas dan kekuatan akal. Al-Ghazali membahas agak lebih rinci berkaitan dengan keempat unsur ini yang ditinjau dari aspek fisik dan aspek psikis. Tentang hati ini bisa dilihat di layar bahwa secara fisik kalb itu adalah segumpal daging, bentuknya bundar memanjang, terletak pada pinggir kiri di dalam dada manusia. Terdapat lubang-lubang. Lubang-lubang ini diisi dengan darah hitam yang merupakan sumber dan tambang daripada nyawa manusia. Nah, secara psikis kalb itu sesuatu yang halus, ruhani yang berasal dari alam ketuhanan. Kalb ini adalah hakikat dari manusia. Kalb yang bisa merasa, bisa mengetahui, bisa mengenal, bisa memberikan beban kepada manusia, yang merasakan cacian dan sebagainya. Dan hakikat dari kalb secara psikis ini tidak bisa diketahui oleh manusia, atau tidak bisa dilihat oleh panca indera. Terus kemudian ruh itu secara fisik adalah tubuh yang halus atau jisim latifah yang bersumber dari lubang kalb. Jadi ruh itu sumbernya dari lubang-lubang yang ada di dalam kalb itu, kemudian tersebar ke seluruh tubuh manusia melalui saraf-saraf manusia, yang menurut Al-Ghazali itu diumpamakan seperti tersebarnya sinar lampu ke seluruhan ruangan. Itu secara fisik. Nah, secara psikis ruh itu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan merasa. Ruh yang mempunyai kekuatan ini yang tidak dapat diketahui hakikatnya. Terus kemudian nafas secara fisik itu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia yang harus dilawan dan diperangi, hawa nafsu. Itu secara fisik. Tetapi secara psikis, nafas itu hakikat manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti kelak di akhirat, yang ia disifati dengan berbagai sifat sesuai dengan keadaannya, yang kemudian disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, dan nafsul amarah. Terus yang selanjutnya adalah akal. Akal itu secara fisik adalah pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal itu ibarat sifat ilmu yang tempatnya ada di hati. Itu akal secara fisik. Nah, secara fisik itu dialah yang memperoleh pengetahuan yang tempatnya juga ada di hati. Selanjutnya kita lanjut di slide di video berikutnya tentang hubungan konseling dengan tasawuf.